Baik, kita mulai. Materi Ya, kali ini saya akan membahas berkenaan dengan puisi. Jadi puisi itu adalah salah satu bab yang kita perlu pahami dari pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada siswa saya, ada Afia, Marsini, dan Karsina. Marsini, Karsina dari Hong Kong, dan Afia dari Brunei Darussalam. Baik, terkait dengan puisi, nah tentunya kita sudah banyak tahu ya tentang puisi ini. Ya, jadi puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata, irama, dan rima sebagai media untuk penyampaian, untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran penyair, menciptakan ilusi dan imajinasi, serta dapat diubah dalam bentuk bahasa yang memiliki kesan yang mendalam. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa klasifikasi tentang puisi. Ya. Nah, unsur-unsur yang membangun puisi itu ada dua. Yang pertama adalah diksi atau pilihan kata. Ya, jadi bagaimana Anda memilih kata-kata tersebut di dalam puisi. Kemudian yang kedua adalah tema yang merupakan ide pokok yang membangun sebuah puisi. Temanya tentang apa? Apakah temanya tentang kegembiraan, kesedihan, tentang pahlawan, tentang banyak, tentang perjuangan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, langkah berikutnya adalah baris dalam bait digunakan untuk menentukan bentuk puisi. Ya, jadi poin 4 di sini, irama dan rima, irama merupakan keselarasan bunyi yang ada pada puisi. Jadi kalau misalkan ditanya, apa itu irama? Irama adalah keselarasan bunyi yang ada di dalam puisi. Ya, misalnya kalau ujung kalimatnya adalah i, maka kalimat kedua i, kalimat ketiga i misalkan. Rima atau sajak adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Ya. Nah, contoh misalkan di sini ada sajak silang AB AB. Kemudian ada sajak silang AB AB, ada sajak pasangan AA BB, ada sajak terus AA AA, semuanya ujungnya AA gitu ya. Nah, ini terkait dengan puisi. Kita lihat contohnya ya, kita lihat contohnya. Nah, oke. Sajak terus AA AA. Berarti ujungnya berakhiran huruf A, sama gitu ya. Nggak mesti A sih, bisa juga I, pokoknya sama huruf ujungnya gitu kan. Ya, dengarlah wahai anak Anda, rajinlah belajar sepanjang masa. Nah, mungkin ini salah nih menghentikannya. Dengarlah wahai anak Da, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal sepanjang usia. Nah, itu keempat kalimat tersebut ujungnya berakhiran A. Berarti sajak terus A A A A ya. Ini karya Gina Haryana. Kita lihat contoh yang lain. Sajak pasangan. Nah, ini berpasang-pasangan. A A B B ya, A A B B. Kau pelita dalam kegelapan. Penerangan di lorong kesunyian. Sangat besarlah jasamu. Engkau berbagi ilmu untuk kemajuanku. Nah, ini karya Anissa Aufarota. Nah, ini bersajak pasangan AA BB. Lihat di kalimat pertama itu akhiran yang paling ujung kalimatnya itu adalah an. Ya, kau pelita dalam kegelapan, penerang di lorong kesunyian. Nah, berarti ini berpasangan. Sama-sama berakhiran an. Kemudian berikutnya berakhiran u. Sangatlah besar jasamu, engkau berbagi ilmu.
Nah, ini berakhiran U. Nah, ini sajak pasangan, ya. Nah, kalau misalkan Anda lihat temanya tentang apa? Kalau kita lihat, puisi pertama ini bertema tentang nasihat kepada anak dari orang tuanya, gitu ya. Jadi, supaya dia terus belajar. Sementara yang kedua, ini temanya tentang guru ya. Terima kasih kepada guru. Nah, ini tema yang kedua. Kemudian, ada sajak yang berikutnya, yaitu sajak ABBA. Nah, ini sajak ABBA. Sajak ABBA itu seperti ini. Ku hanya ingin menuntut ilmu agar sebuah kerajaan bisa kuraih dan akan ku persembahkan. Untuk dikau, wahai guru. Karya Irvis. Ya. Kita lihat ABBA. Ya, diawali dengan U, diakhiri dengan U, di tengahnya itu akhiran an, di tengahnya juga akhiran an. Ya. Jadi konsepnya ABBA. Ya. Jadi yang sama adalah akhiran pada kalimat pertama dan kalimat terakhir, ya. Dan yang sama juga adalah kalimat kedua dan ketiga. Pokoknya ngikutin rima ABBA. Gitu. Nah, itu terkaitnya. Kemudian karya anak, puisi sekolahku nan ceria. Nah, tetapi ada juga sajak ABAB, ya, sajak ABAB, ya. Contoh, keceriaan di sekolahku kini bukan tanpa pengorbanan. Kami yang kini menikmati buah manis sebuah pengabdian. Nah, ini ABAB, ya. Jadi ABAB. Maksudnya ABAB ini ujungnya I, kemudian kalimat 2 ujungnya N. Kalimat ketiga ujungnya I, kalimat keempat ujungnya N. Ini kan IN. Jadi kalau konsepnya itu sama ABAB, ya kan? Nah, ini juga ABA. Ini UNNU. Ini kan sama saja dengan ABBA, gitu kan? Oke. Nah, ini terkait dengan nah, ini temanya tentang apa? Temanya tentang persembahan kepada guru, ya. Kemudian ini temanya tentang apa? Temanya tentang mengabdi di dalam belajar, ya, mengabdi di dalam belajar. Oke, nah itu terkait dengan puisi. Kemudian kita lanjutkan. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Kita lanjutkan. Pada saat kita membaca puisi, itu ada teknik-teknik tertentu. Nah, membaca puisi itu adalah perbuatan yang menyampaikan hasil karya sastra dengan bahasa lisan. Ya, itu menurut Aftaruddin tahun 1984. Nah, membaca puisi sering diartikan sama dengan deklamasi. Ya, jadi deklamasi itu artinya adalah membaca puisi. Nah, pada saat Anda melakukan pembacaan puisi, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama itu adalah pelafalan. Apa itu pelafalan? Jadi pelafalan adalah usaha untuk mengucapkan bunyi bahasa baik itu suku kata, frase, sesuai dengan tema puisi. Jadi itu kita melafalkan. Jadi upaya Anda untuk mengucapkan bunyi bahasa baik itu suku kata, frase sesuai dengan tema puisi. Yang kedua, intonasi. Intonasi itu adalah penyajian tinggi rendahnya irama puisi dengan memperhatikan jenis-jenis tekanan seperti misalkan tekanan dinamik, tekanan nada, dan tekanan tempo. Jadi Anda kadang-kadang bisa membacakannya dengan nada tinggi atau biasa saja atau rendah. Nah, apa itu tekanan dinamik? Tekanan dinamik pada kata-kata yang terpenting yang menjadi inti kalimat dalam bait puisi. Jadi ada beberapa kata-kata yang penting. Nah, kata-kata itu Anda perjelas. Anda beri penekanan.
Nah, itu yang disebut dengan tekanan dinamik. Yang kedua, tekanan nada, tekanan tinggi. Ya, tekanan nada, tekanan tinggi rendah, perasaan. Pada saat kita membaca puisi itu ada perasaan gembira, ada perasaan marah, ada perasaan sedih, galau, atau suasana lainnya. Itu Anda ekspresikan pada saat kita membaca puisi. Tentunya tergantung dengan isi puisinya. Jangan sampai isi puisinya sedih, Anda baca gembira gitu kan. Nah, itu harus lihat tekanannya seperti apa. Ya. Kemudian tekanan tempo. Apa itu tekanan tempo? Itu ada orang yang membaca puisi yang lambat, ada juga yang cepat. Nah, itu tempo. Ya. Jadi tempo itu adalah lambat atau cepatnya pengucapan suku kata atau kalimat. Jadi tempo. Ya. Jadi kalau tekanan dinamik, kata-kata yang penting Anda beri highlight, Anda beri penekanan. Kemudian kalau tekanan tinggi rendah itu menggambarkan perasaan sesuai dengan apa yang ditulis oleh puisi tersebut. Dan tekanan tempo Anda bisa baca cepat atau bisa lambat. Nah, kemudian di dalam membaca puisi tentunya kita juga harus pandai memperlihatkan faktor kebahasaan atau ekspresi. Ya, sorry maaf saya. Faktor non kebahasaan atau ekspresi. Jadi kalau puisinya itu sedih, Anda harus bisa menampilkan bahwa ekspresi wajah Anda sedih. Ya, jangan Anda baca sambil senyum-senyum gitu puisinya. Tapi sebaliknya kalau misalkan puisinya gembira atau bersemangat, Anda jangan bacanya letoy gitu ya. Jangan seperti orang sedih. Mestinya Anda menunjukkan semangat. Nah, intinya, sikap merupakan kunci sukses untuk membaca puisi. Maka dari itu harus dikuasai sepenuhnya oleh pembaca. Supaya apa? Agar mendapatkan perhatian pembaca. Tentunya perhatian pendengar maksudnya. Jadi orang yang mendengarkan akan memperhatikan Anda kalau sekiranya Anda membaca puisi itu dengan penuh makna, ya, dengan penuh ekspresi, gitu ya. Kemudian gerak-gerik, ya, gerakan tangan, gerakan kepala, lirikan mata, itu juga menjadi faktor penting dalam membaca puisi di depan banyak orang. Ya, gerak-gerik dapat membangkitkan gairah untuk mendengarkan puisi yang Anda bawakan. Ya, jadi dia bisa memunculkan gairah. Nah, baik, mari kita latihan ya untuk membaca puisi ini. Nah, Anda lihat di sini. Di sebelah kanan, di sebelah saya itu ada beberapa puisi. Jasamu adalah surgaku. Karya Ahmad Ismail Abikhonsa. 6 tahun, mungkin bukan waktu yang sedikit bagiku. Waktu yang telah kuhabiskan untuk menuntut ilmu. Sebagai bekal di masa depanku. 6 tahun, kini waktu itu telah melewatiku. Melewati kebersamaanku dengan pelita jalanku. Pembimbing ketidakpahaman dan kebodohanku, kini masa itu datang. Ibu dan bapak guru tersayang, mungkin kata terima kasih pun tak cukup untuk menggantikan jasamu. Bahkan materi pun takkan bisa membungkus pengabdianmu. Puisiku ini hanyalah bagian kecil dari syukurku. Atas ilmu dan bakti yang kau titipkan pada masa depan kami. Atas harap yang kau sandarkan pada cita-cita kami. Dan atas segala doa yang kau tanamkan pada langkah kami. Kini, ilmu dan baktimu akan kami teruskan. Harapan yang kau sandarkan akan kami kokohkan. Dan doa yang kau panjatkan akan jadi kekuatan. Terima kasih guruku, jasamu adalah jalan surgamu. Nah, ini adalah contoh sebuah puisi. Temanya tentang apa? Ada yang bisa jawab? Temanya tentang terima kasih kepada guru ya.
Jadi cukup panjang puisi ini. Baik. Materi berikutnya itu terkait dengan melisankan puisi. Nah, melisankan puisi ini baik karya kita sendiri maupun karya orang lain, itu kita harus mampu melafalkan intonasi dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, jadi sebenarnya kita perlu banyak latihan ya terkait dengan puisi ini. Nah, untuk latihan memang perlu waktu ya. Nah, pada saat kita membaca puisi, ada 2 tanggapan yang mungkin akan Anda dapatkan ya. Yang pertama itu adalah pujian, yang kedua bisa jadi kritik. Ya pokoknya ada positif, ada negatif terkait dengan tanggapan orang setelah Anda membacakan puisi. Ya. Nah, jadi Anda juga harus siap-siap kalau Anda misalkan membacaannya dengan bagus, bisa jadi tanggapannya positif. Jadi tanggapan positif itu misalkan Anda akan peroleh jika misalkan intonasi dan pelafalan yang digunakan sudah cukup baik, ya. Dan suara yang digunakan juga cukup keras, jadi jangan sampai tidak terdengar oleh pendengar. Ya, sehingga teman-teman Anda bisa mendengarkan dengan baik. Di samping itu juga mimiknya harus nyambung. Jadi kalau cerita tentang semangat, Andanya sendiri harus terlihat semangat, gitu kan. Sehingga menjadikan temanmu itu mengerti apa sih maksud kita, gitu ya. Kemudian contoh tanggapan puisi yang kurang baik, misalkan Anda membacanya nggak jelas, suaranya samar-samar, kemudian pemenggalan katanya kurang tepat. Anda memenggal kata belum selesai, Anda sudah potong di tengah. Nah, itu juga membuat orang lain akan bingung. Gitu. Ini mana, ini puisi tentang apa gitu. Kemudian mimik yang kurang tidak sesuai. Yang saya tadi isi puisi gembira, Anda bacakan sedih. Ya, sehingga teman-teman kita itu tidak mengerti apa maksud pembacaan puisi tadi. Nah, kemudian ada hal lain yang perlu kita perhatikan terhadap puisi, yaitu berkenaan dengan makna. Nah, di sini makna puisi, ya. Jadi pada saat kita mendengarkan seluruh rangkaian pembacaan puisi, maka Anda bisa mengambil makna terkait apa yang disampaikan oleh puisi tersebut. Ya. Baik, saya akan mencoba membacakan sebuah puisi terakhir dan nanti kita lihat maknanya itu seperti apa ya. Kita bisa melihat maknanya itu seperti apa. Nah, ini puisi ini oke. Membaca tanda-tanda. Karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara, abu-abu warnanya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam arang dan karbon dioksid itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung memompa abu. Abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa banjir, air membawa banjir, banjir membawa
air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa. Kami telah disapu banjir. Kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca. 1000 tanda-tanda karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kami mulai merindukannya. 1982. Nah, inilah puisi karya Taufik Ismail. Dari puisi tersebut, kita bisa memaknai isi puisinya. Maknanya adalah pada akhirnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menentukan tanda-tanda tersebut. Kita tidak mampu. Manusia tentunya harus mampu membaca dengan teliti tanda-tanda tersebut, di mana manusia lalai dan lupa akan apa yang ditimpakannya. Dan lupa akan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menghendaki terjadinya bencana itu. Nah, dari bencana gempa, banjir, hama tanaman. Di samping itu manusia meminta kearifan Tuhan Yang Maha Esa untuk mengetahui tanda-tanda agar mereka lebih mengerti apa yang akan terjadi. Jadi intinya manusia di situ meminta kearifan Allah supaya dia bisa mengerti apa yang terjadi. Kemudian ada kata-kata, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya, itu maknanya pada akhirnya manusia hanya bisa menyesali dan meratapi dosanya. Namun semuanya terlambat untuk disesali karena bencana itu telah terjadi. Terus ada kata-kata gini, tapi kini kami mulai merindukannya. Gitu. Ya, di sisi lain manusia pun merindukan keadaan alam yang asri, yang bebas dari polusi atau global warming. Merindukan keadaan alam yang aman dan nyaman. Nah, itulah makna terkait puisi yang barusan saya bacakan. Nah, jadi ini pengarangnya, ya, namanya Taufik Ismail. Ya, jadi Taufik Ismail itu lahir di Bukit Tinggi tahun 35. Ya, jadi dia kolumnis harian kami pada tahun 66 sampai tahun 70. Nah, jadi dia seorang pendiri Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ. Dan dia pernah mewakili Indonesia membaca puisi dan festival sastra di 24 kota di Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika sejak tahun 70. Nah, yang hasil karya Taufik Ismail yang terkenal seperti Tirani, kemudian Birpen Kami Pusat, Benteng, Litera, Puisi-Puisi Langit, Yayasan Ananda. Itu ada tahunnya ya, ada mulai tahun 96, 90, dan 66. Nah, kemudian ada juga nih Nadia Safiana Rahma, gadis kelahiran tahun 2006, penulis cilik berbakat yang masih berusia 11 tahun. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Anda ya untuk bisa membuat puisi gitu. Nah, ada lagi yang namanya W.S. Rendra yang merupakan seorang sastrawan kelahiran Solo 7 November 35. Nah, dia berbakat nih mulai sejak di bangku SMP. Kemampuannya menulis puisi, menulis cerita pendek, dan drama sebagai kegiatan sekolahnya. Nah, dia hasil karyanya itu banyak dibuat di media massa. Ya, sejak tahun 1952 ya. Karyanya itu bukan hanya terkenal di Indonesia ya, tetapi terkenal di luar negeri. Ya, di antaranya di Rotterdam International Poetry Festival,
ada juga di Valmiki International Putri Festival New Delhi dan Berliner Horizonte Festival Berlin. Ya, kumpulan sajak puisi Rendra itu ada contohnya ada di Balada ya, Balada. Nah, itu terkait dengan WS Rendra atau para orang yang berprestasi dalam menulis puisi. Nah, jadi Anda harus pintar bisa memaknai apa tema dari puisi tersebut. Ya, terakhir. Ya. Aku akan menaklukkan waktu untuk sebuah cita-cita. Meninggalkan cerita kenangan bersamamu. Menuju kehidupan yang sesungguhnya. Wahai waktuku, temanilah aku berputar mengelilingi roda kesejukan, memeluk manis masa depanku, merapaki jalan yang penuh rintangan. Nah, tema dalam puisi di atas itu terkait dengan apa? Apakah tentang mimpi? Apakah tentang cita-cita? Apakah tentang rintangan? Apakah tentang waktu? Nah, itu membingungkan ya, karena keempat-empat poinnya ini ada di sini. Ada bercerita tentang rintangan. Tapi pada saat Anda melihat tema, itu Anda harus melihat keseluruhan secara utuh terkait dengan puisi ini. Ya, kira-kira apa? Ini terkait dengan cita-cita ya. Cita-cita Anda ke depan. Memang dia banyak menulis waktu, tetapi waktu hanya sebagian kecil dari poin yang disajikan oleh puisi tersebut. Baik, hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan itu ujian apa ya? Ujian susulan ya, ujian susulan. Baik, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.